Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Zahra dengan NIM 216220101. Pada sesi video saat ini, saya akan melakukan sesi wawancara terhadap seorang wirausahawan yang sebelumnya pernah gagal dalam usahanya. Tugas sesi wawancara ini divideokan guna menuntaskan tugas pada mata kuliah kewirausahaan oleh Bapak Irwan Effendi selaku dosen. Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Celia Zahra dari Universitas Lancang Kuning. Izin melakukan sesi wawancara terhadap Ibu. Sebelumnya bisakah Ibu memberitahu nama Ibu siapa? Ibu Yesi. Baik Ibu Yesi, terima kasih atas peluang yang Ibu berikan kepada saya dan untuk sesi wawancara saat ini. Bisakah Ibu menceritakan awal mula Ibu berwirausaha dan sudah berapa lama usaha tersebut berjalan? Usaha ini Ibu awali dari kepindahan Ibu dari Jalan Sembilang. Dulu Ibu tinggal di Jalan Sembilang berjualan keripik sanjai sama ada warung kecil-kecilan. Jadi Ibu sekarang ini menetap di Jalan Paus. Jadi Ibu tengok peluang usaha karena ada banyak sekolah, jadi Ibu buka usaha burger dan kebab. Ibu menengok ada peluang usaha yang bagus untuk berjualan ini serta berjualan minuman saset berupa popes dan minuman lain. Jadi usaha Ibu ini udah Ibu jalani lebih kurang 2 tahun dari 2021 sampai 2022. Ya lebih kurang 2 tahun Ibu menjalani usaha ini. Lalu selanjutnya, menurut Ibu apa faktor utama yang menjadi penyebab utama dalam kegagalan wirausaha Ibu sebelumnya? Jadi gini, karena itu di Jalan Paus ini dari ada pelebaran jalan untuk membuat jalur 2, jadi otomatis mobil yang lewat udah pada ngebut di mana, jadi anak-anak sekolah pun dari pihak sekolah dilarang keluar dari pekarangan sekolah karena menengok situasi jalan, mobil udah pada itu ngebut, makanya itu pun salah satu faktor membuat jalan Ibu udah kurang. Lalu pertanyaan selanjutnya, saat usaha itu masih berjalan, apakah ada strategi pemasaran yang Ibu terapkan dan apakah memang ada kendala yang mempengaruhi usaha Ibu tersebut? Pada saat itu belum ada strategi yang dari Ibu untuk pemasarannya. Cuma harusnya Ibu bisa lah rencana kerjasama dengan Gojek atau gimana, tapi belum terlaksana. Iya. Kendalanya? Ya kendalanya karena bahan baku udah pada naik, kayak kulit kebab, kayak daging burger udah pada naik, jadi otomatis pun harga Ibu naikkan. Jadi salah satunya kendala karena udah dinaikkan tuh, jadi para itu pembeli pun jadi berkurang karena harga dinaikkan tuh. Anak-anak pun karena jalan udah semakin menyebut, anak-anak pun udah dilarang keluar dari pekarangan sekolah, jadi itu salah satu juga untuk penyebab Ibu penjualannya kurang. Kalau untuk faktor eksternal sendiri ada nggak Bu yang mempengaruhi usaha tersebut? Ya itu tadi, anak-anak udah dilarang keluar pekarangan sekolah, orang mobil udah pada ngebut jalannya, jadi ya itulah salah satunya itu yang membuat penjualan Ibu berkurang. Bahan baku mahal tadi. Terus dari kegagalan berwirausaha ini, apakah ada hal yang bisa Ibu pelajari dari pengalaman Ibu itu, dan apakah di masa yang akan datang Ibu memiliki rencana untuk membuka usaha yang baru? Ya dari hasil yang Ibu alami dari penjualan yang itu kemarin, ya memang itu kan sebuah motivasi buat Ibu untuk lebih meningkatkan itu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini Ibu udah ada tempat jualan baru di Taman Bundaran. Ibu berjualan
minuman dan itu apa makanan. ringan itu. Hmm. Alhamdulillah untuk saat inilah. Nah, baik, sekian dari sesi wawancara yang saya lakukan terhadap Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas peluang yang Ibu berikan dan kesempatan yang Ibu berikan untuk sesi wawancara ini dalam berbagi pengalaman berwirausaha sebelumnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke. Dari wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan Ibu Yesi sebelumnya, dapat dilihat beberapa sifatnya cukup berkaitan dengan bakat seorang wirausaha yang sukses. Ya, seperti yang pertama, ada rasa ingin tahu. Ibu Yesi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang peluang di lokasi yang baru setelah pindah rumah. Hal ini terlihat dari keputusannya untuk membuka usaha baru yang disesuaikan dengan lingkungan barunya. Lalu yang kedua itu ada melihat gambaran yang besar. Ibu Yesi sendiri melihat peluang usaha di lokasi yang strategis, diapit oleh 3 sekolah, yang menunjukkan kemampuannya untuk melihat gambaran besar dan potensi pasar yang baik. Lalu yang ketiga itu ada kemampuan adaptasi. Ibu Yesi menunjukkan kemampuan adaptasi dengan berpindah dari usaha sanjai dan kedai kecil-kecilan ke usaha burger, kebab, dan minuman perasa lainnya seperti pop ice yang telah disebutkan oleh Ibu Yesi sebelumnya. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Lalu yang keempat itu ada pengambilan risiko. Membuka usaha baru di lokasi yang berbeda merupakan langkah yang menunjukkan keberanian Ibu Yesi dalam mengambil risiko. Lalu yang kelima itu percaya diri. Keyakinan Ibu Yesi bahwa usahanya akan berjalan cukup baik di lokasi yang baru menunjukkan tingkat percaya diri yang tinggi, meskipun terdapat tantangan baru yang harus dihadapi oleh Ibu Yesi sendiri. Lalu yang keenam, kemandirian. Ibu Yesi menjalankan usaha sendiri, mengambil keputusan strategis tanpa bergantung pada pihak lain, dan menunjukkan kemandirian yang penting bagi seorang wirausaha. Lalu yang ketujuh ada kegigihan. Meskipun mengalami penurunan penjualan akibat pelebaran jalan dan peraturan sekolah, Ibu Yesi tetap berusaha menjalankan usahanya dan kemudian mencoba usaha baru di Taman Bundaran Chevron, menunjukkan kegigihan dan ketekunannya. Lalu yang kedelapan itu ada kemampuan adaptasi. Selain mampu beradaptasi dengan lokasi baru, Ibu Yesi juga menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan tantangan eksternal seperti perubahan harga bahan baku dan perubahan perilaku konsumen. Lalu yang kesembilan, antusiasme bangun sesuatu. Ibu Yesi menunjukkan antusiasme dalam membangun usahanya dari awal dan mencari peluang baru di lingkungan yang berbeda. Ini menunjukkan motivasinya untuk terus mencoba dan membangun sesuatu yang baru. Lalu selanjutnya yang ke-10 ada kegigihan. Bakat ini sendiri Ibu Yesi terus berusaha walaupun menghadapi kendala, dan ini menunjukkan kegigihannya untuk mencari solusi dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Ibu Yesi mungkin belum menunjukkan sifat-sifat seperti ketidakpatuhan, pemikiran irasional, dan jiwa kompetitif secara eksplisit atau rinci secara jelas dalam wawancara ini. Namun sifat-sifat yang telah ditunjukkan mencerminkan banyak bakat penting dari seorang wirausaha sukses, termasuk kemampuan adaptasi, kegigihan, rasa ingin tahu, dan kemampuan mengambil risiko. Walau usaha Ibu Yesi terbilang gagal sebelumnya, namun Ibu Yesi terus berusaha untuk membangun usaha baru. Walau usaha Ibu Yesi sebelumnya terbilang gagal, mungkin memang ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan usaha tersebut gagal. Sekian dari sesi wawancara yang saya lakukan terhadap Ibu Yesi sebelumnya. Saya ucapkan terhadap Ibu Yesi yang telah meluangkan waktunya kepada saya. Dan semoga usaha yang kini dijalankan atau ditekuni oleh beliau dapat berjalan dengan baik dan sukses ke depannya.